yaitu Usul Fikih. Istisan bersama saya Alfi Maulida sebagai host dan narasumber saya yaitu Dwi Mutiara Angelina, seorang mahasiswa yang telah mempresentasikan materi ini dalam diskusi mingguan. Narasumber, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar saya baik. Baik, boleh saya mulai dengan pertanyaan yang pertama? Boleh. Yang pertama, sebelum masuk lebih jauh, bisakah Anda jelaskan apa itu istisan secara sederhana? Baik. Tentu istisan secara bahasa berarti menganggap baik sesuatu. Sedangkan secara istilah, istisan adalah metode pengambilan hukum syar'i yang menyimpang dari ketentuan umum atau kias karena adanya dalil atau alasan yang lebih kuat yang mendorong untuk itu. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menyimpang dari ketentuan umum, bukankah itu berbahaya? Lalu, bagaimana kita bisa memastikan ini bukan pembenaran hawa nafsu? Baik, pertanyaan yang bagus ini. Istisan bukanlah pembenaran subjektif ya, melainkan memiliki dasar kuat. Misalnya Imam Malik menggunakan istisan untuk membolehkan jual beli salam atau pesanan gitu. Terus meski ada larangan umum menjual barang yang belum dimiliki karena ada kebutuhan masyarakat. Baik, akan saya lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Anda tadi menyebutkan bahwa istisan sebagai penyimpangan dari kias. Bisakah dijelaskan lebih rinci bagaimana mekanisme penyimpangan ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah? Ya, penyimpangan di sini bukan berarti melanggar, tapi mengutamakan dalil yang lebih relevan. Contoh dalam kasus air mustakmal, yaitu air bekas wudhu. Kias umum menyatakan air tersebut tidak suci, tapi ihtisan membolehkannya karena ada hadis Nabi yang menunjukkan bahwa praktik sahabat menggunakan air bekas wudhu. Jadi itu adalah penyimpangan dari kias menuju nas yang lebih kuat. Baik, saya lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Apakah semua ulama menerima istisan sebagai metode yang sah? Bagaimana dengan kritik Imam Syafi'i yang mengatakan siapa yang berhukum dengan istisan berarti telah membuat syariat sendiri? Jadi gini, kritik Imam Syafi'i ditunjukkan pada istisan yang tidak berdasar. Namun beliau sendiri menggunakan metode serupa dengan nama berbeda, seperti ihtisan berpegangan pada hukum asal atau maslahah musalah. Ini lebih pada perbedaan terminologi, bahkan dalam kitab Al-Risalah, Imam Syafi'i itu mengakui adanya pengecualian hukum jika ada dalil khusus. Lalu bagaimana kita membedakan istisan yang valid dengan sekadar pembenaran subjektif? Kuncinya ada pada dalil pendukung. Misalnya dalam kasus jual beli pesanan, istisan dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat dan praktik Nabi yang membolehkan bertransaksi serupa. Tanpa dalil itu bukan istisan tapi hawa nafsu. Baik, akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Yang pertama, ada apa saja jenis-jenis istisan? Jadi jenis istisan itu terbagi menjadi dua. Ada istisan berdasarkan nas yang seperti contoh tadi. Terus istisan berdasarkan urf atau kebiasaan atau kebutuhan, seperti kebolehan mengupah tukang untuk membangun masjid meski akadnya tidak detail. Tapi bukankah urf bisa berubah? Tidakkah ini membuat hukum tidak stabil? Syariat Islam
itu fleksibel selama tidak melanggar prinsip dasar. Kiai Haji Ahmad Said dalam ceramahnya di YouTube menegaskan bahwa ihtisan adalah bukti keluasan Islam dalam menghadapi realitas, asalkan tidak bertentangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, Anda tadi menyebutkan ihtisan berdasarkan urf. Bisakah beri contoh urf modern yang diakui ulama sebagai dasar ihtisan? Contoh aktual adalah penggunaan e-money dalam transaksi. Secara kias, uang digital tidak memenuhi kriteria aib yang atau aset fisik lah. Tapi ihtisan membolehkan karena urf mensyaratkan telah menerimanya sebagai alat tukar dan ada maslahat. Selanjutnya, bagaimana jika urf tersebut bertentangan dengan nas, seperti kebiasaan riba dalam sistem keuangan konvensional? Jadi urf yang bertentangan dengan nas itu jelas ditolak. Ihtisan hanya berlaku untuk urf yang tidak melanggar yang tidak melanggar prinsip syariah. Kiai Muhammad Arifin Ilham dalam ceramahnya menegaskan bahwa ihtisan bukan untuk melegalkan yang haram, tapi untuk memudahkan yang halal. Apakah ihtisan berdasarkan nas juga bisa menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama? Tentu. Contoh klasiknya adalah hukum memegang mushaf bagi orang yang tidak berwudu. Sebagai ulama melarang berdasarkan kias atau kesucian mushaf seperti Ka'bah. Tapi Imam Malik membolehkan dengan ihtisan karena tidak ada nas eksplisit yang melarang. Ini menunjukkan fleksibilitas ihtisan. Baik, saya lanjut pertanyaannya. Mengapa ihtisan penting dalam fikih? Karena kehidupan dinamis, sementara teks terbatas, ihtisan menjadi solusi untuk kasus-kasus baru. Contoh kebolehan fotografi untuk KTP, meski ada khilafiyah tentang gambar demi kemaslahatan identitas. Selanjutnya, lalu bagaimana dengan ulama yang menolak ihtisan seperti Imam Syafi'i? Jadi gini, Imam Syafi'i menolak ihtisan yang tanpa dalil, tapi beliau sebenarnya itu menggunakan konsep serupa dengan nama al-maslahah al-mursalah. Ini perdebatan terminologi, bukan substansi. Baik, Anda mengatakan ihtisan penting untuk kehidupan modern, tapi bukankah ini bisa membuat hukum Islam jadi relatif dan tidak pasti? Tidak sih, tidak demikian. Ihtisan justru menjaga keabadian syariat dengan mengkondisikan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip dasar. Misalnya fatwa tentang cryopreservation atau pembekuan sel telur untuk pasangan interfertil. Secara kias, ini bisa dianggap mengubah ciptaan Allah, tapi ihtisan membolehkan demi maslahah keluarga. Selanjutnya, terakhir, apakah ihtisan bisa digunakan untuk isu kontemporer seperti kripto atau AI? Bisa, asal memenuhi kriteria tadi. Misalnya smart contract dalam blockchain. Secara kias ini tidak ada dalam fikih klasik, tapi ihtisan bisa membolehkannya jika transparan dan adil. Namun untuk kripto seperti Bitcoin, ulama masih khilaf karena sifatnya spekulatif. Selanjutnya, bisa berikan contoh aktual. Contohnya itu misal bank syariah menggunakan akad
murabahah untuk menggantikan riba. Ini ikhtisan karena ada kebutuhan ekonomi modern atau fatwa MUI tentang vaksinasi yang mengandung unsur haram tapi dibolehkan untuk darurat kesehatan. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda jika ada yang mengatakan ini mengkompromikan hukum? Saya kutip pendapat Kiai Ali Mustafa Yaakob. Ikhtisan bukan kompromi tapi ijtihad untuk mencapai maslahah syariah atau tujuan syariat. Baik, sebagai penutup, apa ada pesan untuk penonton? Gini, ikhtisan mengajarkan kita bahwa Islam itu mudah, seperti pesan Nabi. Pemuda jangan mempersulit. Mari mempelajari fikih dengan bijak, bukan hanya hitam putih. Baik, terima kasih atas ilmunya yang sudah diberikan oleh Mbak Angel. Sekian hasil diskusi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.